Oke, halo. Sebelumnya perkenalkan nama saya Filipus Arif Christian dengan NIM A11 2022 14278. Di sini saya akan menjelaskan terkait packet tracer yang sudah saya selesaikan, saya kerjakan, yaitu tentang e-routing OSPF PT Practice SPA. Nah, oke, sebelum masuk ke lebih detailnya, kita melihat lebih detail tentang logikalnya terlebih dahulu. Nah, di bagian logikalnya ini itu terdapat beberapa device yang diberi highlight kuning. Nah, itu untuk apa? Kita bisa lihat di detail di bawahnya. Itu ada penjelasan kalau yang di highlight kuning itu hanya device yang dapat diakses secara langsung ya, secara kalau kita klik device-nya. Jadi kalau kita klik device-nya dan kita masuk ke CLI, kita bisa akses. Nah, lalu untuk selain device yang ada highlight kuningnya itu tidak bisa diakses secara langsung ya. Kalau misal kita klik misal di USR2, kita klik ini, kalau kita klik di CLI itu akan dikunci, akan di-lock seperti itu. Nah, untuk di penjelasan selanjutnya itu ada USR2 itu dapat diakses pada console connection. Nah, ini bisa dilihat untuk yang warnanya cyan ini biru muda, itu konsol yang dari USR2 itu dihubungkan ke US admin. Jadi kita kalau mau mengkonfigurasikan USR2, kita dapat menggunakan console connection pada US admin. Selanjutnya untuk USHQ, router USHQ itu dapat diakses pada telnet connection atau dengan remote. Untuk kedepannya mungkin kita akan gunakan telnet remote dari USR1 untuk mengakses USHQ. Oke, selanjutnya kita bisa lihat penjelasan lebih detailnya pada ini. Pada activity ini kita disediakan sebuah addressing tabel, dan secara sekilas ada beberapa tabel yang kosong ya. Misal ada di port S00 pada USHQ, fase Ethernet 01, terus ada di PC USB-C2 itu masih kosong. Nah, kita ada node-nya juga. Untuk masuk ke exec mode itu kita dapat menggunakan password Cisco ya. Nah, untuk menggunakan privilege-nya exec mode itu kita menggunakan kelas saat kita mengenablekan sebuah perangkat. Oke, langsung kita lanjut saja. Kita mulai ke step pertama. Nah, kita downloadnya, kamu hanya bisa menggunakan akses USR2 pada console connection US admin seperti yang tadi sudah saya jelaskan yang ada highlight kuningnya. Oke, step 1 yang A, kita melakukan konfigurasi dan melakukan verify pada interface USR2. Jadi semua interface pada USR2 yang ada di tabel ini itu kita masukkan ke dalam port pada interface. Kita lakukan konfigurasi. Jadi untuk di USR2 langsung kita dengan caranya seperti ini. USR2 karena ini menggunakan console connection ya, console connection, jadi kita pakai di US adminnya. Lalu kita bisa ke desktop, terus pilih yang menu bagian terminal, kita klik OK, enter. Nah, kita memasukkan password yang ada di node-nya tadi. Yang pertama itu Cisco, terus kita enable. Nah, password kedua itu kelas. Nah, kita bisa masuk ke menu configuration, conft atau configuration terminal. Nah, kita bisa masukkan semua port ini, semua IP port ke dalam USR2 dan kita harus mengaktifkannya. Nah, dengan caranya seperti ini. Kita ketikkan interface-nya, USR2 interface F00 ya. Oke.
Nah, kita bisa masukkan IP address, kita masukkan IP-nya ada di berapa, 192.168.20.65. Nah, subnet masknya juga kita masukkan 255.255.255.224. 255.255.254. Nah, seperti ini bisa kita enter. Nah, untuk mengaktifkannya itu kita jangan lupa untuk no shutdown, no shutdown dapat disingkat untuk mengaktifkan. Oke, untuk langkah selanjutnya untuk ketiga port selanjutnya FA01 S000 dengan loopback 0 itu dengan cara yang sama, dan jangan lupa untuk di no shutdown untuk mengaktifkan portnya. Nah, lalu kita bisa lihat di ini, show IP interface brief. Nah, kita bisa lihat di sini di fase Ethernet 00 itu sudah kita masukkan ya, 192.168.20.65. terus yang fase Ethernet 01 juga sudah, terus S000 juga sudah, dan loopback juga sudah, dan statusnya sudah rush up ya. Jadi kalau sudah kita no SH secara otomatis akan up. Nah, untuk di poin step ini sudah kita lakukan yang A. Nah, lalu kita lanjut yang B, itu kita melakukan konfigurasi IP yang benar pada USB-C 2 dan USR1. Tapi kalau misal kita lihat ya di addressing table, USB-C 2 itu masih kosong, lalu di USR1 yang bagian F01 itu juga masih kosong. Nah, jadi kita harus mencari terlebih dahulu IP yang masih kosong ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini, kita gunakan Excel ya supaya penghitungannya lebih mudah. Nah, jadi tabel tadi sudah saya masukkan ke Excel supaya lebih mudah nanti, supaya tidak gonta-ganti. Nah, langkah awalnya kita lihat di topologinya terlebih dahulu. Kita cari IP dari USB-C 2 terlebih dahulu. Nah, kita harus mencari sebuah subnet sebagai acuan agar kita dapat mencari IP dari device-nya. Kalau kita lihat dari topologi ini, USB-C 2 itu terhubung dengan USR2 switch 1 ini, SW1. Nah, si USR2 SW1 ini dia terhubung ke port F00 pada USR2. Jadi secara logikal itu subnetnya itu sama dari address USB-C 2 sampai ke port F00 di USR2. Jadi pada port F00 ini kita dapat gunakan sebagai referensi, sebagai acuannya kita untuk menentukan IP dari device yang kita cari. Bisa kita masukkan ya dalam sini. Berarti pada F00, pada R2 F00, pada F2, pada router R2 USR2, pada F00, subnet masknya kita gunakan referensi. Misal kita taruh di sini, taruh di sini, terus kita masukkan juga portnya supaya lebih detail, tidak membingungkan nantinya. Nah, terus subnetnya ini dari USR2, ini yang kita gunakan referensi. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita cari tahu terlebih dahulu subnet mask ini itu dapat menghasilkan berapa IP. Nah, ini bisa kita lihat di bagian, bisa kita lihat gambarnya, tabel di internet banyak, di subnet mask cheat sheet ini salah satunya bisa kita lihat ya. Di 224
tadi ya, subnet mask 224 itu berhasil dapat menghasilkan total IP berapa. Total IP yang dihasilkan ternyata 32 dengan prefixnya di /27 ya. Nah, terus kita masukkan ke sini /27 /27. Nah, lalu dengan total IP yang dihasilkan itu 32. Nah, kita sudah menemukan nih dari subnet mask dengan total IP. Nah, lalu kita tentukan juga network address, host address, dan broadcast address. Cara ini sama seperti cara yang UAS ya, kurang lebih. Jadi bisa kita langsung cari. Nah, tapi sebelum kita masuk ke cari network address, host address, dan broadcast address, kita harus menggunakan IP referensi juga. Jadi pada tadi ya, port tadi yang kita jadikan referensi, IP-nya ini kita ambil. IP-nya kita ambil ya sebagai referensi ya. Nah, lalu kita cari kelipatan berapa, kelipatan total IP ini berapa, kelipatan berapa yang IP referensi ini termasuk ke range berapa. Ini IP pada titik 65 itu masuk ke range berapa pada kelipatan total IP. Mungkin biar lebih jelas ini. Jadi kalau kelipatan 32 itu berarti ada di 0, 32, 64, 96 dan seterusnya ya. Nah, kita lihat di referensinya ini yang dari port tadi, referensinya berada di titik 65. Kita lihat 65 ini masuk ke range berapa, kan dia berada di sini ya, 65. Dia berada di antara range 65 sampai 95, di 64 sampai 95. Nah, berarti secara logikalnya itu kita dapat gunakan network address yang paling kecilnya itu berada di 64. Berarti untuk di kelipatan yang kita menggunakan kelipatan ke 64, 32 dari kelipatan ketiga ya, 1, 2, 3, kelipatan ketiga di 64. Jadi bisa kita masukkan ke network address-nya dengan 192, 168, 20. Nah, tadi kelipatan yang menjadi range-nya itu yang paling dekatnya ya, itu di 64. Berarti di sini network address-nya 64. Nah, lalu kita bisa tentukan broadcast address-nya. Tinggal kita tambahkan aja, berarti 64 ditambah 32 dikurangi 1. Nah, kenapa harus dikurangi 1? Karena ini kita menggunakan tipenya seperti indeks ya, jadi dimulai dari 0. Jadi harus dikurangi 1. 192, 168, 20, 95, 96 dikurangi 1, 95. Nah, untuk di host address-nya itu berarti berada pada 192, 168, 20, 65 sampai 192, 168, 20, 94, 94. Nah, geser. Nah, jadi kita sudah temunya antara network address, host address, dan broadcast address-nya. Nah, lalu bisa kita lihat di soalnya lagi. Ini kita mengkonfigurasikan USB-C 2 dengan IP address terakhir pada subnet. Kita bisa lihat di sini IP address terakhir pada subnet itu titik 94 yang berada pada host address ini, titik 94. Berarti bisa kita masukkan ke USB-C 2 yaitu 192, 168, 20, 94 itu. Lalu
untuk subnet masknya itu seperti subnet mask yang referensi tadi. Kita masukkan ke sini. Nah, untuk default gateway-nya karena tadi yang sudah saya sampaikan, USBC2 itu berurutan berasal dari port F00 di USR2, berarti pada port F00 di USR2 ini menjadikan default gateway-nya. Pada port F00, nah ini dijadikan default gateway. Nah, oke, jadi kita sudah menemukan di USB-C 2 ya. Kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu. Konfigurasi. Oke, kita klik PC-nya, lalu kita ke menu desktop, pilih yang IP configuration. Nah, di sini saya sudah memasukkannya. Kalau kita cek di bagian Excel-nya ini hasilnya sama ya, 192.168.20.94 dan subnet masknya di 255.255.255.224. lalu default gateway-nya di 192.168.20.65. Oke, bisa kita close. Nah, lalu selanjutnya kita menentukan atau mencari pada port F01 di USR1. Kita mencari ini. Nah, caranya seperti tadi. Kita lihat di bagian topologinya. Di F01 pada USR1 ini dia berhubungan dia connect ke USB. Tapi di sini sebelah kiri itu di bagian USR2 port F01 dia juga connect ke USB. Berarti kita dapat gunakan port F01 pada USR2 ini jadikan referensi gitu ya. Nah, lalu kalau sudah begini, kita bisa langsung implementasikan aja ke Excel-nya. Kita ambil di bagian USR2 di port F01 ya, di port F01. Ini kita bisa jadikan referensi. Kita copy, masukkan ke bawahnya ya. Kita hitung, lalu kita portnya juga supaya mudah ya. Lalu ininya kita masukkan juga. Oke. Nah, lalu kalau sudah kita ketemu ya subnet mask dari referensinya, kita lihat lagi ini menghasilkan total berapa IP sih. Kita cek di sini 248 itu menghasilkan 8 total IP dan prefixnya itu /29. Bisa kita tulis ini 29/29, terus total IP yang dihasilkan yaitu 8. Nah, setelah seperti ini itu kita cari lagi dengan cari seperti ini, kita cari kelipatannya. Kita ambil referensi dari ini IP-nya 13 ini ya, kita ambil, kita paste di sini, lalu kita cari 113 ini dia berada di range berapa pada kelipatan 8, pada di range berapa ya, misal kelipatan 8. Karena ini banyak, kita harus ya menghitung ya supaya nggak hitung 118 16 ini, kita hitung aja pakai kalkulator. Nah, kita hapus, kita hitung 113 dibagi 8. Nah, hasilnya 14,12.
14,12 berarti 113 ini berada di kelipatan 8 kali 14 dikali 8 kali 100 kali 14 nih berada pada kelipatan 112. Terus di sini 112 ini kelipatan. Nah, ini kelipatan 8 ya, berarti ada 120, 128, terus sebelumnya ada 104 dari 08 dari kelipatan 8. Nah, berarti ini kan 113 itu yang paling dekat dan dia berada pada range 112 sampai 119. Berarti dapat network address-nya kita gunakan yaitu 112. Network address di sini itu selalu paling kecil ya. Dari 120 dari 112. Nah, terus broadcast address berarti tinggal kita tambah dan kita kurangi 1. Jadi 112 ditambah 8 kurangi 1 jadi 192 ditambah 8 20 119. Nah, udah tinggal kita masukkan host address-nya. Host address-nya berarti di antara kedua ini, di antara network dan broadcast. Kita masukkan 192.168.20 113 sampai 92.168.20 118. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita sudah menemukan network address, host address, dan broadcast address dari subnet mask referensi kita. Nah, jadi kita tinggal menentukan IP-nya. Kita lihat di soal ini untuk IP F01 pada interface USR1 itu digunakan dari IP terakhir pada subnet. Nah, kita lihat IP terakhirnya itu 118 192 168 20.118 itu dimasukkan ke USR1 ini 192 168 20.118. Nah, subnet masknya sama seperti referensi. Oke, sudah. Jadi kita sudah menemukan yang USR2 pada port F01. Oke, lalu kita lakukan konfigurasi ya. Kita lakukan konfigurasi pada F01. Nah, caranya USR1. Nah, caranya seperti apa? Ini kita masukkan Cisco, passwordnya Cisco. Kita enable, terus password kedua itu kelas. Nah, kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, lalu mana itu tadi? Nah, lalu IP ini, IP yang dihasilkan tadi dan subnet masknya itu kita masukkan ke dalam port F01 dengan caranya ya seperti tadi ya, di interface F01 ya, F01 dengan IP address IP address 92.168.20.118, subnet masknya 255.255.255.248. Ini bisa kita enter, terus bisa kita no shutdown untuk mengaktifkan portnya. Nah, lalu kalau sudah, kita lakukan pengecekannya. Show IP interface brief. Nah, kita cek di sini
Nah, ini sudah masuk ya tadi yang F01 192.168.20.118 dan statusnya sudah. Oke, lalu kita lanjut ke step selanjutnya. Kita step kedua. Nah, di step kedua ini kita diminta untuk melakukan explore ya terhadap network di USHQ pada yang berhubungan pada USR1 dan USR2. Nah, di sini kan USHQ kan masih kosong. Nah, jadi kita harus mencarinya dan kita tidak perlu mencari semua. Nah, kita lihat di sini. Kenapa kita nggak perlu mencari semua? Karena di port yang S10, terus S11 itu sudah diketahui IP address-nya. Jadi kita hanya disuruh untuk mencari IP dari S001, S000 yang berhubungan dengan USR2 dan USR1. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi, kita mencari referensinya ya, cari referensi dari topologinya ini. Kita cari yang S000 dulu. Jadi S000 pada USHQ ini kan berhubungan dengan S000 pada USR1. Jadi pada USR1 ini bisa kita jadikan referensi. Cara menghitungnya seperti apa? Cara menghitungnya sama seperti tadi. USR1 terus yang S000 bisa kita copy. Oke, bisa kita copy. Masukkan ke port S000 lalu subnet mas, kita copy sekarang sini. Nah, lalu bisa kita ketik USR1. Nah, kalau sudah kita masukkan, kita sudah ketahui subnet masnya, selanjutnya kita cari lagi total IP yang dihasilkan dari subnet masnya itu berapa. Kita lihat di sini. Nah, tadi kan belakangnya 252 ya, 252 itu total IP yang dihasilkan itu 4 dengan prefixnya 30. Bisa kita masukkan di sini /30 dengan total IP yang dihasilkan 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gunakan dengan cara yang tadi. Referensinya itu tadi yang ini, kita ambil, kita taruh yang sini lah, kita taruh di sini. Nah, kelipatan keberapa, IP kelipatan berapa yang termasuk ini biar mudah dipahami ya, IP 246 itu termasuk ke range kelipatan berapa. Ini kan kelipatan kan ada banyaknya, ada 4 dari 00, ada 4, 8, 12 dan seterusnya. Nah, ini 246 itu dia berada pada range berapa ya, karena ini nilainya besar, kita bisa bantuan kalkulator. 246 ya, dibagi dengan kelipatan yang tadi 4, hasilnya 60,5, berarti 4 dikali 61, hasilnya 244. Oke, 244. Nah, ini yang paling dekat dengan IP referensinya itu 244. Nah, tinggal kelipatan seterusnya itu 248, 252 dan seterusnya. Jadi
IP referensi 246 ini dia berada pada range 244 sampai 247. Kita bisa masukkan 244 ini yang paling kecilnya, jadikan network address 192.168 20 244. Terus broadcastnya tinggal 244 ditambah 4 dikurangi 1 192 168 20 247. Oke, tinggal kita masukkan yang tadi 192 168 20 245 sampai 192 168 20 246. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita lanjutkan untuk menentukan IP dari target kita. Nah, tapi di soal ini itu kan tidak ada penjelasan untuk di port USHQ itu dia menggunakan IP keberapa. Walaupun nggak ada penjelasan, tapi kan di sini IP-nya hanya 2 dan sudah terpakai 1. Secara otomatis IP yang target kita itu ya tinggal 1 yang belum digunakan itu. Jadi kan yang sudah digunakan 246 ini sudah digunakan, maka IP target kita secara otomatis ya yang satunya yang belum digunakan, yang 192.168.20.245. Jadi bisa kita masukkan ke bagian sini itu yang 245 ya, 192.168.20.245. Subnet masknya itu dari mana? Dari yang tadi. Kita copy, kita masukkan ke sini. Nah untuk cara yang S001, port S001 itu caranya sama. Kita cari di topologinya, referensinya ini mengacu pada ke USR2 di port S000. Nah, jadi kita jadikan referensi yang bagian ini. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita lebih cepat ya, di USR2 S00. Nah ini subnet masknya kita copy, kita masukkan sini, terus portnya kita masukkan S0 ini, terus USR2. Nah prefixnya ini kebetulan karena sama di atasnya 252, jadi kita bisa langsung tulis 30, totalnya ada 4. Nah cara mencarinya sama seperti tadi. Si IP referensi ini dia pada range berapa, pada range kelipatan berapa. Nah karena yang sebelumnya kan udah ditemukan nih ada kelipatan 244, berarti secara otomatis sebelum 244 ada 242, 242, terus ada 238 ini. Nah berarti si referensi kita 242 ini dia berada pada range sebentar, ini ada yang salah, maaf, 240. nah ini ada 236. Nah berarti yang tadi ini referensi kita itu berada pada range 240 sampai 243 seperti itu. Nah bisa kita masukkan ini 240 sebagai network address kalau dia paling dekat terkecilnya, 192.168.20.240. terus broadcastnya berarti tinggal 192.168.20.243. Nah di host addressnya ini tinggal kita masukkan antaranya 241 sampai 192.168.20.242. Nah jadi kita kan sudah dipakai nih yang 242, secara otomatis target kita ya berarti
digunakan yang 241. Berarti tinggal yang 192.168.20.241 ini kita gunakan ke S001. 192.168.20.241. Terus kita masukkan subnet masknya ke dalam sini. Nah, oke, kita sudah mencari secara keseluruhan. Yang perlu kita cari di bagian tabel addressing tabelnya. Kita sudah menyelesaikan yang ini, terus kita melakukan remotely access USHQ. Remotely access USHQ dengan menggunakan telnet tadi ya, di USR1. Nah, kita gunakan di USR1, router USR1, kita ketikkan telnet. Nah, kita telnet kemana? Kita telnet ke IP USHQ. USHQ itu kita telnet ke bagian di 192 168.20.245. Nah, kenapa pakai addressnya ini? Karena ya kita terhubungnya dari router R1. Jadi router R1 ini connect-nya ke port S000 pada USHQ. Jadi kita menggunakan IP dari yang ini, dari S00. Oke, lalu kita enter. Nah, kita masukkan passwordnya yang tadi, Cisco enable class. Nah, kita masukkan ke sini, lalu kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Step selanjutnya kita melakukan konfigurasi connectivity to the UK. Nah, pada Nexthop ini, pada konfigurasi yang ini, kita akan mengkonfigurasikan static dan default routing. Nah, untuk yang statiknya, kita gunakan Nexthop-nya menggunakan 128.107.252. Nah, kita harus mencari IP yang dapat mendeskripsikan semua, atau ya network address yang dapat kita gunakan di static IP ini. Kita harus mencari network address-nya. Nah, cara mencarinya seperti apa? Kita amati terlebih dahulu di bagian UK subnet-nya. Nah, kalau kita amati di bagian UK subnet ini menggunakan tipe private IP dengan tipe kelas A dengan 10.10 titik, ada 00, ada 10 dan sebagainya seperti ini. Nah, bagaimana kita menentukan IP address-nya, bukan IP address, network address-nya? Berarti kita harus melakukan perhitungannya pada subnet masknya. Cara menghitungnya seperti apa? Kita bisa masukkan ke Excel-nya lagi. Nah, kita bisa masukkan ke subnet. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita harus tahu terlebih dahulu pada IP itu terbagi dengan 4 bagian atau 4 oktet. Itu pada oktet pertama di 10, oktet kedua di 10, oktet ketiga di 0, oktet keempat di 0 ini, di bagian yang itu. Nah, setiap oktetnya itu berisi pada 8 bit. Nah, sehingga untuk satu IP itu ada 32 bit. Nah, karena dia terdiri dari 4 oktet, jadi kita bagikan dengan 4 oktetnya. Kita masukkan subnetnya. Masukkan subnet subnet apa namanya? Ini contohnya ya. Yang pertama, yang subnet pertama
mencari subnet. Ini kita tulis saja NA, nah supaya lebih mudah. Kalau kita lihat di oktet pertama itu ya masih, karena ini di kelas A ya 10, jadi dia masih statik di situ secara otomatis. Berarti subnet masnya masih sama 255 255 255, nah 255 dong. Nah binernya itu berarti ada di 1111 1111. Nah ini ada 8 bit yang penjelasan binernya. Lalu kalau kita lihat di oktet keduanya itu juga masih konstan di 10, kita masukkan di 10, dan subnet masnya di 255, dan di sini masih sama 1111 1111. Nah sebenarnya ada cara mudah sih untuk menentukan network address-nya ya. Jadi bisa kita lihat di sini, bisa kita kita lihat ya, kita lihat di oktet ketiganya ini paling kecil itu 0, paling kecilnya itu 0, dan yang terbesarnya itu 3. Berarti bisa kita simpulkan kalau 255 itu dikurangi 3 untuk menghitung ke oktet ketiganya. Jadi kenapa 255 dikurangi 3? Karena 3 ini yang nantinya digunakan di host address 3 yang itu ya, 3 bitnya itu digunakan untuk, bukan 3 bit apa ya, 3 subnetnya itu yang digunakan untuk di bit pada oktet ketiganya. Lebih jelasnya gini deh. Ini berarti 255 ya, 255 dikurangi 3. Berarti untuk di subnet mas di oktet ketiganya ini itu tinggal 252 ya. Atau kalau dalam bentuk binirnya itu seperti 1111 1111 dikurangi 000000011. Nah, ini juga hasilnya sama, menjadi 11111100. Nah garis pas 00. Nah ini hasilnya sama, jadi subnet 255 itu dikurangi dengan nilai maksimal yang digunakan pada oktet ketiganya. Jadi bisa kita tulis di sini jadi 252 dengan IP-nya ini, dengan binernya itu ini. Nah, ini pada subnet masnya. Namun pada subnet network address-nya, karena ini berada pada apa ya, karena dia itu berubah-ubah, maka dia dijadikan nilai default ya, jadi nilai 0. Jadi nilai 0 untuk menggambarkan semua nilainya. Nah lalu kalau ini ternyata nah berarti secara otomatis di oktet keempat ya otomatis dia juga 0, karena ya yang sebelah oktet ketiganya ada sebagian yang sudah 0. Kita masukkan 000000000. Nah berarti di sini juga 0. Jadi kita sudah menemukan ya, ini sebuah network address-nya dan subnet address-nya pada UK subnet. Oke, lalu bisa kita lanjutkan ke konfigurasi. Mana yang tadi pertanyaannya? Oh ini. Nah kita konfigurasikan ke static root-nya ya pada USHQ. Kita masukkan di sini IP root ini ya, IP root.
terus kita masukkan tadi network address-nya 10 10 0 0, terus subnet mask-nya 255 255 252 0. Nah, terus kita juga masukkan next hop-nya 128 copy aja 128 paste. Nah, jadi kalau sudah seperti ini bisa kita, oh ya, belum masuk ke configuration terminal, kita copy aja biar kita conft ya. Jangan lupa untuk masuk ke configuration terminal ya, saya hampir lupa ternyata. Bisa kita paste di sini. Nah, kita bisa langsung enter. Oke, dan ini untuk yang static root. Nah, kita bisa lanjut ke yang default rootnya, yang default root. Oke, default root. Nah, oke, kita mengkonfigurasikan default root pada USHQ untuk mengirimkan internet ke semua traffic destination yang tidak ditemukan ya pada routing table dengan menggunakan outbound interface argument. Nah, kita bisa ketikkan di sini untuk perintahnya IP root 0 0 0 0 ya. Kenapa 0 0 0? Karena ini sebuah nilai default ya, jadi kita ketikkan 0 0 0. Untuk subnet masknya juga kita ketikkan secara default 0 0 0 0. Lalu jangan lupa untuk memasukkan portnya untuk yang default root itu S010 S010. Nah, bisa kita enter. Nah, dan yang ini sudah, kita bisa lakukan verifikasi statik dan default metodenya exit, terus show IP device brief. Nah, ini yang tadi. Oke, kita bisa lanjutkan ke step keempat. Kita lakukan konfigurasi OSPF routing. Nah, untuk di OSPF routing ini kita lanjutkan dengan mengkonfigurasikan protokol OSPF pada USHQ, USR1 dan USR2. Nah, pertama kita itu menggunakan OSPF process ID, menggunakan OSPF ID 3 dan area 0 untuk di semuanya. Lalu jangan lupa untuk melakukan setiap subnet individualnya ini dengan wildcard mask. Wildcard mask itu apa? Wildcard mask itu merupakan kebalikan dari subnet mask ya. Jadi misal subnet masknya itu 252, berarti wildcard masknya itu 3 ya. Nanti kita coba untuk cara menghitungnya. Lalu untuk kita melakukan disable ya, kita mematikan OSPF updates pada interface yang bukan tetangganya ya. Lalu kita mengkonfigurasikan USHQ untuk mengirimkan default route ke USR1 dan USR2 secara updates ya. Oke, bisa langsung kita coba di configuration terminal. Lalu kita bisa masukkan ke bagian OSPF, yaitu dengan router OSPF 3 ya. 3 itu ID-nya, kita enter. Nah, untuk kita memasukkan network address pada serial 000 pada USHQ itu kita memasukkan network address
pada ini, pada berapa ini, 192.168.20.24. Nah, network address-nya itu berapa di sini, yang USHQ S00. Kita lihat network address-nya, yaitu berada pada ini ya, pada 244. Nah, berarti kita masukkan network address ini 244 ini ke dalam router OSPF, network router OSPF. Ini 2244. Nah, wildcard mask. Bagaimana cara menentukan wildcard masknya? Kita misal di sini ya, wildcard mask. Wildcard mask dia ini. Nah, ini subnet mask. Nah, bagaimana cara menentukan wildcard masknya? Kita tinggal mengurangi 255, 255, 255, 255. Tinggal 255, 255, 255, 255 ini tinggal kita kurangi dengan subnet masknya. Berarti kan tinggal 0, 0, 0, 3 gitu ya. Jadi subnet mask maksimalnya dikurangi dengan subnet mask pada port, itu dihasilkan wildcard. Jadi wildcardnya 0003, bisa kita masukkan ke sini 0003. 3. Nah, terus jangan lupa untuk memasukkan area 0 di SPF nya, area 0. Oke, bisa kita enter. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada port selanjutnya, yaitu serial 001 ya, 001. Caranya sama dengan masukkan network 192.168. Kita lihat di bagian sini network address-nya, yaitu 20.24. Ini 240, maaf. Nah, kita lihat juga subnet masknya. Jadi sini juga subnet masknya itu sama, berarti wildcardnya juga sama, 0,003 area 0. Nah, kalau sudah, kita bisa enter. Nah, untuk di bagian USHQ di configure OSPF nya itu sudah bisa kita lanjutkan ke ini konfigurasi USHQ untuk mengirimkan default route-nya ya, untuk mengirimkan default route-nya ke USR1 dan USR2 ini dengan perintahnya net saya lupa default oh ya, tinggal gini ya, default information originate. Nah, kita enter. Nah, kita sudah menyelesaikan konfigurasi yang USHQ. Nah, lalu kita exit ya, kita exit lagi. Nah, sampai ke USR1, kita lakukan konfigurasi ke USR1. Kita masukkan ke confi. Nah, kita masukkan juga router OSPF 3. Kita masukkan router OSPF 3. Kita masukkan networknya. Oke, supaya lebih mudah gini deh, kita exit dulu, kita tampilkan dulu show IP interface brief. Kita tampilkan supaya lebih mudah nanti. Ini ya, kita confi, kita masuk ke router OSPF. Oke. Nah, di sini kita mengkonfigurasikan F00 terlebih dahulu ya, F00. Oke. Kita masukkan F00 dengan network. Kita masukkan network address pada F00R1.
00. Nah ini di sini kan hanya ada IP-nya, IP address atau host address-nya ya. Jadi kita harus cari network address-nya. Nah, 192 pada tabel ini itu 192 itu 64, berarti kelipatan 64 ya. Kelipatan 64 S. Nah, kelipatan 64 berarti 0 64 dan 128. Nah, ternyata kan di sini dengan IP titik 1 yang terdekatnya itu berada di 0, berarti network address-nya berarti 192.168.20.0. Nah, ini berarti sebuah network address-nya. Karena tadi ya IP ini itu berada di range 0 sampai 63. Jadi network address-nya itu titik 0. Bisa kita masukkan ke USR1. Network 192.168.20.0. Terus wildcardnya karena di sini subnet masknya itu 192, bisa kita hitung menggunakan kalkulator. 255 dikurangi 192 itu berapa? 63. So, kita masukkan 63 dengan ada nolnya itu, ada titiknya 0, salah, titik 0, nah spasi. Terus jangan lupa area 0, enter. Lalu kita lanjut ke fase selanjutnya, kita untuk mempersingkat waktu lebih cepat ya. 192.168. Terus kita lihat di sini dimana ini dengan subnet masknya 248 itu di sini berapa? 248 itu kelipatan dari 8 sebenarnya, berarti yang terdekat itu kita hitung juga 118 dibagi 4 ya, bagi 8, jadi kelipatan 8 bagi 8 14, ini berarti 8 dikali 14 berarti 112. Untuk network address-nya berarti berada di 112. 20.112. Nah, untuk wildcardnya seperti tadi kita balik aja 00, tinggal kita kurangi yang tadi ya. Tadi USR2 itu 248, kita kurangi di sini 255 dikurangi 248 ya, hasilnya 7. Oke, benar, hasilnya 7 dengan jangan lupa area 0, area 0, bisa enter. Nah, lalu kita di port yang selanjutnya, yang terakhir ada serial 000. Nah, kita masukkan network 92.98.20. Di sini ada 46 dengan 525 ya. 525 kita lihat di sini dengan total 4. Berarti bisa kita hitung juga 246 bagi 4 itu hasilnya 61 ya, berarti 4 kali 61, 4 kali 61, kelipatan 4 ke 61 ya, hasilnya 244. Berarti network address-nya titik 244. Terus untuk wildcard-nya tinggal kita kurangi. Sini ada 252, berarti 0003 ya, dan area 0. Bisa kita enter.
Nah, kita sudah selesai di bagian namanya USR 1. Kita lanjut ke USR 2. Kita langsung agak cepat ya. Kita masukkan Cisco enable terus kelas, kita masuk ke configuration terminal, kita masuk ke router OSPF 3 untuk memasukkan OSPF ID 3. Terus kita masukkan juga network lebih gampang biar gini deh, kita show IP interface brief. Nah, kita bisa ini yang perlu masukkan ke OSPF 3. Nah, kita memasukkan ke F00 terlebih dahulu ya, F00. Kita masukkan network 92168.20. Nah, ya kita F00 di R2. F00 ini subnet masknya 224. Kita lihat di tabel 224 itu berapa? 224 itu 32, kelipatan 32. Nah, tinggal 65 kelipatan 32, berarti 64 ya. Network address-nya berada di 64 dengan wildcard-nya. Kelihatan enggak ya di sini ya? Geser. Bisa deh. Ya udah, ini kita masukkan di mana ya, semoga nggak ketutupan ke ini ya kamera. 64 untuk network address-nya, lalu kita masukkan ke wildcard-nya yaitu 000 terus 224 ya. Kita hitung di sini 255 dikurangi 224 itu berapa? Hasilnya 31. Berarti 31 dengan area 0. Bisa kita enter. Nah, selanjutnya bisa kita masuk ke mana? Ya ini, masuk ke fast ethernet 01. Fast Ethernet 01 ini subnet masknya 248. Kita cek di sini. 248 itu 8. 248 itu 8, berarti 113 dibagi 8. Kita clear 113 bagi 8. 14 ya, 14. Ini 8 dikali 14 kali 8. Oke, 112. Oke, berarti network address-nya di 112. Oh, ini sudah ya. Oh, salah. 112 network 92.168.20 112. Terus wildcard-nya 000 di router F01 itu subnet masknya 248, berarti titik 7 area 0. Kita enter. Terus lanjut di S000 network 192.168.20. kita lihat subnet masknya 252, berarti 252 itu di 4 ya. 252 itu 4. Terus berarti tinggal 242 dibagi 4.
242 bagi 4 itu 64 kali 60 itu 240. Oke, berarti 190. Kita pakai yang 240. Terus wildcard emasnya itu tinggal kita kurangi aja di 252, berarti 0003 dengan area 0, enter. Nah, kita sudah selesai mengkonfigurasikan ketiga routernya. Nah, tinggal kita lanjut untuk yang soal selanjutnya, perintah selanjutnya. Kita memasukkan apa ini namanya, kita memodifikasi default OSPF operationnya. Nah, dengan merubah konfigurasi USR1 menjadi DR dengan prioritas atau prioritinya di 150. Nah, oh ya, saya lupa untuk mendisable ya, ini mendisable interface yang tidak terpakai. Nah, di USR2 ini USR2 itu OSPF yang tidak terpakai jaringan yang ini. Karena kenapa? Karena USR2 itu tidak berhubungan ke router yang lainnya yang di bagian port F00 ini. Dia USR2 hanya berhubungan ke USHQ dan USR1 ataupun di server LAN. Jadi yang switch dan PC ini bukan dianggap sebagai OSPF neighbor. Jadi kita harus lakukan mematikan jalurnya atau apa ya namanya ya, untuk mematikan interface dari USPF-nya dengan caranya apa? Dengan perintah passive interface. Kita di USR2 dengan passive interface ke portnya. Jadi portnya di R2 itu F00. Kita bisa enter. Nah, oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita lakukan yang lain. Kita lakukan ke yang R1, masukkan ke R1. Kita masukkan yang R1 ini, kita matikan interface yang tidak berguna. Jadi interface yang tidak berguna yang bukan OSPF neighbor itu yang F00. Yang ini bukan OSPF neighbor karena bukan sebuah router ya. Kita exit di sini. Kita jangan exit. Kita lakukan di router seperti karena passive interface F00. Nah, sudah. Lalu kita bisa lanjutkan ke HQ. Kita mematikan yang HQ. Exit lagi, exit. Nah, kita lakukan telnet ke IP yang tadi, telnet Cisco label kelas, misalkan conf di configuration terminal, lalu kita masukkan OSPF router OSPF 3. Ya, tadi hampir kelupaan ya untuk mematikan interface-nya. Jadi ini kan yang interface S011 dan S10 ini kan sudah ke static root dan default root, jadi harus kita matikan ke OSPF neighbornya dan bukan jadi bagian OSPF. Ini passive interface S011 S011, mematikan yang sebelah kiri.
Oke, dilanjut ya yang tadi untuk kita menonaktifkan interface yang tidak dibutuhkan. Untuk kita mematikan interface S011 dan S10. Jadi ya saya mengulangi lagi ya, soalnya tadi Cisco saya nge-crash ternyata. Jadi ya kita ulangi lagi, kita mematikan yang ini S011 dan S10. Kita passive interface yang S010. Nah, ini, dan yang satunya kita matikan juga yang static routine yang ke UK, passive interface S011. Nah, oke. Lalu kalau sudah kita lakukan disable interface, kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu dengan memodifikasi ya default OSPF operation. Nah, kita mengkonfigurasikan USR 1 itu selalu menjadi DR dengan prioritasnya di 150. Kita ke R1 dulu ya, kita exit. Nah, kita sudah di R1 confi. Nah, kita ke configuration terminal, kita ke router SPF 3 juga. Oke, nah lanjut kita melakukan apa yang namanya ya, modifikasi pada interface itu. Kita masuk ke interface-nya, ke interface berapa ya, yang F01 dan S000 ini. Kita yang R1 terlebih dahulu. Untuk yang R1 itu tadi prioritinya di 150 ya singkatnya ya, oke. Prioritinya di 150. Kita masuk ke interface F01 terlebih dahulu, lalu kita masukkan IP OSPF ya, OSPF priority 150. lalu lanjut tipe SPF. Oke, lanjut. Kalau kita memasukkan intervalnya ya, IP lalu OSPF nya lupa, OSPF OSPF hello interval ya, kita set ke 30 nya sesuai perintahnya itu 30. Change hello intervalnya ke 30. Lalu kalau sudah, kita ke interface berikutnya, NTS000. Kita masukkan juga IP OSPF priority-nya menjadi 150. Nah, ini sudah selesai, bisa kita exit. Oke, ini kan ada perintahnya ya tadi ya, untuk mengubah hero intervalnya ke 30 pada USR 1 dan USR 2 pada LAN. Yang kedua routers itu saling berbagi ke server LAN. Jadi yang port F01 di kedua router ini diberikan hello interval. Nah, yang S00 ini keduanya itu tidak perlu, hanya di prioritinya saja. Yang R1 sudah, kita lanjut ke R2. Ini maaf ya, ternyata Cisco saya tadi nge-crash, jadi saya ulangi lagi. Cisco enable plus. Nah, lalu confi kita
masukkan ke interface F01 ya, F01 dengan perintahnya IP OSPF, priority-nya di 75 ya. Oke, priority IP OSPF priority 75. Oke, kita IP terus di F0 nya yang berbagi ke server LAN itu di IP OSPF hello interval itu 30. Ini lalu kita ke INTS 000, kita masuk ke interface-nya, lalu IP OSPF priority-nya kita jadikan ke 75. Kita bisa exit. Oke, sudah selesai. Lalu kita lihat di perintah selanjutnya, kita lakukan verifikasi OSPF pada fully operasional. Kita bisa menggunakan perintah show IP OSPF neighbor. Nah, iya, untuk di bagian ID-nya, neighbor ID, terus ini priority-nya 150 ya. Lalu state-nya full atau DR, full DR ini, dan di interface S00 01 01 itu di address-nya yang ini. Kita bisa melanjutkan ke ini SR2 ini, exit show IP OSPF neighbor. Nah, ini untuk di neighbornya ya. Oke, bisa kita lanjut ke step selanjutnya supaya kita melakukan testing ke berapa nih. Kita tes ke static root ke UK, harus sukses ke dari USHQ ke UK PC1. Kita ping USHQ ke PC1, kita fire lagi. Nah, successful ya. Lalu tes dari USPF neighbornya dengan server LAN. Nah, ini harus sukses antara US admin dan server www.xyz corp. US admin dan server ini kita fire lagi dan successful ya. Lalu di tes end-to-end connectivity between antara US dan UK, harus berhasil ping antara US PC2 dan UK PC3. US PC2 dan UK PC3. Kita fire lagi. Nah, dia sukses ya. Lalu selanjutnya bisa melakukan tes pada default root. Dia harus sukses ngeping dari Cisco server dari US admin. Oke, US admin ke Cisco server. Kita udah. Oke, dan untuk di testingnya dan semua stepnya sudah selesai, mari kita coba untuk cek result. Oke, dan ya di sini itu overall feedbacknya selalu muncul lagi nih sih ya, kamu sudah memasukkan dengan benar tracing ya dengan pada port F01 interface di USR1, tapi kamu tidak memasukkan tracing pada USPC2 secara benar. Padahal kalau dicek di assignment item itu sudah checklist semua ya. Saya kurang tahu juga, mungkin error atau nggak tahu. Dan ya ini sudah checklist semua, skornya 34/34 dan sudah berhasil di ping semua.
Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.